kabar Bu Selamat Pariana? sore Pak. Ini sehat Pak, sehat hari ini. Alhamdulillah. Apa Pak? Iya. Itu Bu, saya tuh dengar ada info katanya Ibu mau melakukan coaching Bu ya? Iya nih Pak, betul betul. Rencananya Hmm, saya hari ini Pak dengan Bu Eka ya. Moga-moga hari ini jadi ya Pak ya iya. melakukan coaching Bu Oh Eka. mantap, mantap, mantap. Makin keren nih ada pakai coaching-coachingan Iya, nih guru-guru kita nih. iya. Cuma Hmm, kayaknya itu tujuannya bagus ya. Tapi apa ya nanti ya? Eh, Kalau boleh saya tahu Bu, Ibu kan mau melakukan coaching Bu ya. Itu Ibu sudah punya rubrik penilaian untuk percakapan coaching nanti Bu? ya. Jadi kan nanti saya akan melakukan nih Pak coaching dengan Bu Eka nih. Hmm. Jadi saya sudah siapkan rubrik penilaiannya yang berdasarkan alur tirta Pak nanti. Oh, alur Jadi nanti kita. jadi saya akan melakukan alur tirta dalam proses coaching saya. Hmm, hmm. Ya bagus tuh Bu. Berarti Ibu kayaknya udah paham juga untuk melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta. Tapi saya cuman apa ya, kepingin tanya banyak juga sih sebenarnya nih ya. Eh, Ketika Ibu melakukan apa percakapan coaching nanti dengan Bu Eka, jangan apa namanya kompetensi coaching apa aja yang ingin Ibu kembangkan tuh nanti Bu. Ya, nanti rencananya Pak kompetensi coaching yang akan saya coba kembangkan nanti pada saat saya melakukan itu adalah kompetensi yang namanya pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Pertanyaan yang berbobot, kemudian pertanyaan yang lebih terbuka, kemudian saya akan mencoba menjadi pendengar yang aktif Pak, menjadi Wah, pendengar yang aktif keren, sambil saya melakukan alur tirta itu nanti. Jadi keren. supaya mendapatkan rasa dalam proses coaching itu nanti. Hmm, Nah, begitu mantap tuh Pak. Bu, mantap. Terus kalau boleh tahu nih Bu, dari tujuan yang akan Ibu kembangkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Nah, yang secara spesifik itu Pak, yang nanti akan saya coba lakukan, yaitu membuat pertanyaan yang lebih terbuka Hmm, dan, nah ini sebagai pendengar yang aktif Pak. oke. Nah, jadi saya pengen itu nanti Bu Eka yang lebih banyak bercerita begitu. Jadi supaya apa? Saya hanya bisa menggali, menggali. Begitu. Jadi lebih cenderung Bu Eka-nya yang nanti akan bercerita tentang apa yang menjadi permasalahannya dalam pembelajarannya. Begitu sih Pak. Kalau demikian berarti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan apa Bu? Indikatornya yaitu salah satunya adalah kalau dilihat saya itu mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali nih, menggali dari Bu Eka-nya supaya lebih terbuka terhadap apa yang menjadi permasalahannya. Sehingga Bu Eka bisa juga dari permasalahannya itu dia menemukan solusinya gitu. Oke, baik itu Bu. Eh, Kalau begitu saya tunggu hasil dari proses coaching yang Ibu lakukan bersama Bu Eka. Kira-kira kapan Bu ya? Nah, ini rencananya hari ini, Pak. Sebentar Hmm, dulu ya, Pak ya. Saya coba dulu tanya dengan Bu Eka-nya apakah beliau ada atau tidak. Nanti kalau memang ada, Bapak bisa sambil juga boleh. bersama-sama dengan kami pada saat proses coaching Hmm, kami begitu. Jadi bagus tuh Bu. Bapak bisa sambil sama-sama menyimak gitu Iya, ya kan, Pak? boleh Bu. Saya sambil nyimak Bu ya. Kalau bisa Bu, silakan Bu Oke. dihubungi Bu Ekanya. Oke, ya saya akan coba hubungi ya, Pak ya, Bu Oke, Eka-nya. silakan Bu. Ya, terima kasih juga. Sore Bu Eka. Selamat sore, Bu. Hari ini cerah kayaknya ada bulan di belakang Bu Eka. Itu bulan apa Ya, matahari Bu? bulan, Bu. Ya, sehat ya Bu ya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Nah, kalau senangnya saya ngelihat wajah Ibu kayaknya hari ini. Baru gajian ya Bu ya? Belum cek, Bu. Nantilah saya cek Oh, dulu ya. oh iya, berarti kayaknya cerah nih. Ada. Soalnya kan Ibu tadi katanya mau cerita dengan saya nih. Ya kan, ada yang mau Ibu bicarakan dengan saya, begitu ya kan? Kalau sudah suasana hatinya senang, biasanya akan mengalir nih. Ibu akan bercerita gitu kepada saya gitu ya. Iya.
Nah, kira-kira apa nih yang Bu Eka merasa merasa sekarang nih bimbang atau khawatir atau bagaimana nih kira-kira Bu Eka? Gini Bu, saya ini kan baru mutasi Bu ya. Ya. Jadi ini di sekolah tempat saya mengajar ini kan baru. Kemudian tentunya sangat berbeda jauh ya. Karakter murid-muridnya, lingkungan dan seterusnya. Jadi di awal semester kemarin saya tuh agak shock ya Bu, shock. Jadi karena kebetulan absen kelas serta absen pada saat kita mengajar, itu yang dipegang guru mapel itu Bu ya, itu kebetulan diberikannya udah kurang lebih hari ke-10 lah ya, udah lebih seminggu lewat gitu kan. Nah, setelah itu saya dapatkan, karena sebelumnya kan absennya masih manual yang dibuat oleh siswa, akhirnya direkap lah, dipindahkan ke absen baru. Ternyata pada saat itu rekap itu luar biasa ya Bu, itu absen tidak lagi bersih ya, banyak alfanya murid-murid saya itu. Karena di tempat saya dulu kan tidak seperti itu ya, kalaupun ada yang bandel paling tidak sebulan tuh masih bagus lah. Terus kemudian kalaupun disebut ada alfa itu persentasenya ya kecil, paling dalam satu hari itu paling banyak itu 3 itu satu kali pertemuan, itu satu kelas. Sementara di sini aduh luar biasa itu ya Bu. Jadi pada saat mereka tuh ya ya shock. Namanya seorang kaget tuh kan, harus gimana ya. Kemudian karena saya pun baru, belum hafal, belum tahu benar karakteristik lingkungan begitu ya, apalagi dengan masyarakat sekitar, dengan siswa pun kan belum terlalu kenal begitu bagaimana kebiasaan-kebiasaan di sini. Jadi itu sih sebenarnya kendala saya. Berarti yang Ibu hadapi sekarang ini adalah masalah kehadiran dari murid-murid Ibu ya. Nah, karena Ibu merasa di tempat sekolah yang lama tidak seperti itu gitu ya. Sekali di sekolah baru Ibu menghadapinya. Ya. Jadi kalau dilihat dari masalah kehadiran ya kan yang Ibu hadapi, ada masalah yang lain nggak Bu selain masalah kehadiran? Nggak ada sih Bu, cuma ini lucunya kebetulan saya wali kelas, pada saat jam pelajaran saya cenderung stabil Bu. Tetapi pelajaran lain atau kadang-kadang pada saat istirahat itu kan guru yang lain, Bu ini anaknya rupanya saya cek lagi di kelas yang lain yang bukan memang kecenderungan seperti itu. Kalau pada saat pelajaran wali kelasnya cenderung baik-baik saja. Jadi ketika pembelajaran Ibu sebagai wali kelas, anak baik-baik saja gitu ya Bu ya. Ketika pembelajaran selanjutnya anak mulai tidak baik-baik saja gitu ya kan Bu ya. Nah, tadi masalah kehadiran berarti masalah tidak baik-baik saja juga tuh dengan murid Ibu nih ya, yang hanya hadir pada saat jam wali kelas. Ketika wali kelasnya tidak lagi mengajar, anaknya juga ikut bubar di kelasnya gitu ya kan Bu ya. Nah, Ibu pernah berkomunikasi tidak dengan guru yang setelah misalnya pelajaran Ibu gitu, kenapa nih anak-anaknya melakukan hal yang seperti itu begitu? Sudah pernah berkomunikasi. Ini sedikit dikoreksi tadi Bu ya. Jadi bukan hanya jam saya, misalnya satu hari itu saya hari Kamis. Ya. Insya Allah dalam hari Kamis itu baik-baik saja. Jadi itu di hari yang lain. Nanti hari apa lagi, misalnya hari Sabtu ada saya,
insya Allah baik-baik saja di hari Sabtunya. Nah, pada saat berkoordinasi dengan guru-guru yang lain, ya, karena baru di sini, kok seperti ini ya, saya bilang gitu kan, kata-kata yang keluar dari mulut saya, kok seperti ini, memang di sini seperti ini atau gimana sih, saya bilang, memang sudah biasa seperti itu. Kebetulan kami kan ada beberapa jurusan ya Bu ya, kecenderungan kalau anak-anak teknik seperti itu menurut guru-guru yang lain, termasuk guru produktif. Nah, kecuali anak-anak pelayaran. Dan kebetulan saya pun mengajar anak-anak atau murid-murid pelayaran tuh, ya kecenderungan mereka bersisi dan semangat. Kalau masalah nakal ya namanya anak-anak enggak ada lah. Yang ini ada aja iseng-isengnya, nakal-nakalnya ya ada lah. Tapi masih lucu lah ya. Itu juga kalau masalah keseharian sih lucu-lucu juga sih. Cuman itu kehadirannya, itu saja sih. Jadi rencana Ibu nih bagaimana nih menanggapi dari ketidakhadiran dari anak-anaknya nih? Apa yang sudah Ibu lakukan gitu? Awalnya kan saya identifikasi siapa yang tidak hadir. Ada yang berpola Bu ya, ada yang berpola. Jadi pokoknya pada saat sepertinya saya pelajari absennya ada yang saya masuknya Kamis dan Sabtu. Kamis Sabtu hadir. Pokoknya kalau Alfa itu antara Senin, Selasa, Rabu. Pokok seperti itu. Nah, yang sudah saya lakukan, sudah saya identifikasi, saya panggil satu-satu, saya ajak bicara, kemudian saya juga menerapkan segitiga restitusi Bu ya. Saya menstabilkan identitas, kemudian validasi, dan menanyakan keyakinan. Pada saat itu belum saya aplikasikan keyakinan kelas, tapi saya coba yang segitiga restitusi dulu. Saya berbicara dengan mereka berdua, jadi saya panggil satu-satu. Kalau diajak bicara, oke, iya. Paham dengan kesalahan yang dia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari, kambuh lagi. Begitu Ibu. Jadi kalau dilihat nih, Ibu sudah melakukan hal baik nih, sudah mengidentifikasi kenapa anak ini tidak hadir, begitu ya kan? Sudah melakukan bahkan nih dengan segitiga restitusi, Ibu coba terapkan. Nah, segitiga restitusi ini, Ibu kan nggak bisa nih terapkan hanya sendiri, begitu ya kan? Ibu ini ibaratnya adakah orang lain yang juga punya peranan di situ, Bu? Karena kalau Ibu sendiri yang menerapkan restitusi, tercapai tidak tuh Bu? Untuk beberapa anak, karena saya pelajari latar atau profilnya, itu bisa. Tapi untuk beberapa anak itu tidak bisa, jadi saya harus berkolaborasi. Dalam hal ini, saya berkolaborasi dengan langsung kepada orang tua murid. Jadi, saya membuat grup WhatsApp khusus orang tua murid. Nah, itu memudahkan saya berkomunikasi dengan orang tua. Jadi saya hampir sekarang sih sudah setiap hari Bu ya. Kalau di SD itu guru kelas yang setiap hari masuk kelas. Kali ini saya setiap hari masuk kelas hanya untuk absen dan moto murid-murid. Langsung saya share di grup orang tua. Begitu langsung respon. Ya. Berarti secara tidak langsung hari ini, ya kan, dari proses coaching ini, Ibu mendapatkan solusi nih dari permasalahan ketidakhadiran dari anak-anak. Ya kan ya Bu ya? Ya. Ibu berkolaborasi dengan orang tua, begitu ya Bu ya? Kemudian Ibu
melakukan apa ya, hadir gitu ya, hanya untuk memfoto anak-anak gitu yang share ke grup orang tua gitu ya kan. Satu kerja yang luar biasa nih dari seorang wali kelas ya kan, hanya pengen hadir aja anak-anaknya, belum belajar nih, baru hadir saja gitu ya kan. Sungguh luar biasa menjadi apa, wali kelas nih. Kalau begini nih anak-anak bangsa ini, waduh, rugi dong kalau nggak punya Bu Eka kalau kayak gini modelnya, ya kan? Soalnya masuk nih, udah masuk foto, kemudian nanti share ke grup orang tua akan respon. Ini kan satu hal positif yang ibu lakukan gitu. Kemudian ibu juga mendapatkan solusi, ya kan Bu ya? Secara tidak langsung ibu mendapatkan solusi nih dari permasalahan tadi anak-anak yang tidak hadir, gitu ya kan Bu? Bu Eka? Iya, iya. Iya, Bu. Jadi gimana nih rasanya setelah akhirnya ibu bercerita gitu ya kan, kemudian solusinya ibu dapat dalam mengatasi ketidakhadiran anak-anak. Perasaan ibu bagaimana nih hari ini? Kayaknya senyumnya tambah cerah nih. Ya, senang sih Bu. Yang pertama kan jadi saya tuh merasa tidak sendiri. Saya merasa punya teman di mana saya bisa sharing, saya bisa berkeluh kesah tentang permasalahan yang saya hadapi. Tanpa terbatas oleh ruang dan waktu tentunya Bu. Contohnya pada saat ini. Iya, benar. Jadi sama-sama kita ya Bu ya, sama-sama saling membantu dengan kemitraan tadi. Kemudian Ibu juga lebih terbuka. Ya, saya dengarkan nih apa yang sudah Ibu ceritakan gitu ya. Akhirnya Ibu ungkapkan gitu dengan ide-ide yang baru. Boleh ditiru nanti Bu Eka. Menjadi seorang wali kelas yang siap dalam memantau anak-anaknya selama 1 minggu ya, bukan hanya dalam pembelajaran wali kelasnya saja, tetapi hari-hari yang lain juga yang wali kelasnya nggak ngajar pada hari itu. Ya Bu Eka ya? Ya. Jadi hari ini sudah senang ya Bu Eka ya? Iya, tapi kelihatan kayak aneh nggak sih Bu? Kok guru SMK tiap hari kelas? Saya rasa nggak Bu, SD, SMP, SMK sama aja Bu. Ya itulah pendewasaan anak-anak berbeda-beda ya setiap jenjang gitu ya kan. Anak-anak pola pikirnya beda-beda. Apalagi mungkin di tempat Bu Eka mayoritas anak-anaknya laki-laki semuanya yang kayaknya butuh perhatian Bu. Laki-laki Bu. Kalau yang SBT itu kan yang perempuan, banyak perempuan itu enggak terlalu bertingkah. Yang laki-laki ini luar biasa. Jadi setiap hari saya permisi, siapapun gurunya, Bu permisi saya mau absen, mereka sudah paham. Oh silahkan Ibu dengan senang hati. Ya, berarti wajar Bu. Ya memang sudah kodratnya Bu, laki-laki memang selalu diperhatikan begitu. Iya Bu. Ya, berarti hari ini kita lancar-lancar ya Bu ya dalam komunikasi hari ini ya. Coaching kita juga sepertinya lebih santai, Ibu lebih terbuka dan saya juga lebih nyaman nih. Ya, terima kasih ya Bu Eka ya. Sama-sama, saya juga terima kasih Bu. Yo, selamat sore Bu Eka. Sore. Sore juga. Sore Bu Pariama. Sore juga Pak Teguh. Tadi menarik ya, saya kebetulan ikut juga menyimak, bahkan juga ada catatan-catatan kecil lah tadi tuh tentang apa yang terjadi di antara percakapan di antara Ibu Pariama dengan Bu Eka tadi ya. Secara ini saya sudah melihatnya terjalin komunikasi yang sangat baik, kemudian terlihat juga Bu Eka sepertinya sebagai coach dia akhirnya puas ya dengan perumusan masalahnya gitu kan. Kemudian Ibu juga tadi sebagai coachnya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun, yang akhirnya menggali jawaban-jawaban sendiri dari Bu Eka gitu. Sebenarnya permasalahan Bu Eka gitu, tapi jadi Bu Eka yang mengeluarkan jawabannya gitu ya.
Itu yang saya tangkap sih tadi itu beberapa hal. Eh, Kalau boleh tahu nih Bu, biarpun ini ya, saya sedikit mau tanya juga ke Ibu. Pada saat Ibu melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi, Ibu sudah lakukan belum kira-kira Bu? Kalau indikatornya yang tadi tuh sudah sudah tercapai Pak, terutama dalam alur tirtanya sudah mengalir, ya kan. Kemudian saya juga sebagai coach itu sebagai pendengar, di mana coachnya Bu Eka lebih berperan di situ, gitu ya kan. Bu Eka merasa kalau saya itu juga ikut merasakan apa yang dirasakannya pada saat kejadian di sekolahnya, begitu ya kan Pak ya. Jadi itu sudah tercapai Pak indikatornya. Iya. Ya benar Bu sih, tadi saya juga dalam catatan saya itu tadi Ibu sudah sampai di alur tirta lah terutama ya. Ketika Ibu menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu rencana aksi, bahkan Ibu melakukan tujuan dan identifikasi masalah dan rencana aksi itu berulang sehingga semakin tajam gitu. Karena justru ini kalau menurut pemahaman saya di alur tirta, kita jangan hanya satu kali saja melakukan identifikasi, kalau bisa banyak kali gitu untuk melakukan identifikasi sehingga terkorek semua, terungkap semua permasalahan gitu kan. Dan di rencana aksi itu meskipun sudah sampai ke rencana aksi, balik lagi ke identifikasi itu juga boleh. Bagus banget tadi saya lihat, justru akhirnya malah terbuka jawaban-jawaban mandiri dari Bu Eka. Selanjutnya Bu Pariama, Ya. Kira-kira apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi itu? Ya, berarti kalau yang mau saya kembangkan berarti saya masih terus belajar nih Pak menjadi seorang coach ya. Karena menjadi seorang coach ini kan kita membutuhkan nih pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka gitu ya kan, supaya coachnya itu lebih banyak bercerita gitu apa yang dihadapi, dan coachnya juga bisa menemukan solusi gitu. Seperti yang Bapak Teguh tadi katakan bahwa tidak hanya satu kali gitu kita mengidentifikasi, tapi kita berkali-kali. Berarti kan seorang coach ini kan harus sabar ya Pak, ekstra sabar menjadi pendengar yang setia. Begitu ya kan Pak ya? Iya Bu. Nah, itu yang harus kita kembangkan Pak. Menjadi seorang pendengar yang setia itu tidak gampang Pak. Ya kan? Tidak gampang ketika kita berada di posisi menjadi seorang coach. Nah, itu yang perlu dikembangkan lagi Pak. Baik Bu, saya rasa sudah bagus sekali tadi, percakapannya lancar, terus suara juga tadi Bu Eka sudah baik, mudah-mudahan rekamannya juga bagus ini. Saya rasa itu aja lah Bu ya pertemuan kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore juga.